Nah maka kemarin kan Presiden Prabowo bilang Indonesia siap menampung warga Gaza untuk dibawa ke Indonesia. Ya. Saya bilang ini adalah something to start with. Gitu. Membuat pernyataan itu adalah tindakan untuk memulai sesuatu. Itu belum hasil akhir. Kenapa? Ya karena kan tidak mungkin. Gimana caranya coba membawa orang Gaza ke sini tuh, gimana caranya coba? Ngangkutnya pakai apa? Mau diangkut pakai kapal? Ya. Kapalnya itu nanti berhenti di mana? Maka misalnya dalam isu Palestina dan Israel, walaupun ini masalah yang ruwet sekali, ya, masalah yang ruwet sekali. Tapi pertama, jadi tidak ada, kalau orang peduli tidak boleh berhenti. Dan Indonesia tidak boleh berhenti berupaya untuk membantu bangsa Palestina ini. Kenapa? Karena membantu bangsa Palestina itu adalah mandat proklamasi bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Kalau kita berhenti membantu Palestina, itu kita berhenti melaksanakan mandat proklamasi. Misalnya begitu. Dan kedua, apapun kesulitannya bisa diurai kalau memang mau. Kalau memang mau jalan beneran gitu. Mau kerja beneran mengurai sini, mengurai sana gitu. Makanya tadi saya sampaikan kepada Mas Mustain ini bahwa saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terkait dengan Palestina ini. Karena di tengah-tengah keruwetan macam apapun itu harus ada yang memulai dari satu titik tertentu apapun yang mungkin. Somebody has to start somewhere. Harus ada yang bertindak dari titik manapun untuk memulai sesuatu supaya proses bergulir. Kalau enggak bisa. Nah maka kemarin kan Presiden Prabowo bilang Indonesia siap menampung warga Gaza untuk dibawa ke Indonesia. Ya. Saya bilang ini adalah something to start with. Gitu. Membuat pernyataan itu adalah tindakan untuk memulai sesuatu. Itu belum hasil akhir. Kenapa? Ya karena kan tidak mungkin. Gimana caranya coba membawa orang Gaza ke sini tuh, gimana caranya coba? Ngangkutnya pakai apa? Mau diangkut pakai kapal? Ya. Kapalnya itu nanti berhenti di mana? Terus bawa orang Gaza untuk masuk ke kapal gimana caranya? Kalau pakai pesawat, pesawatnya mendarat di mana dan seterusnya. Jadi tidak mungkin Indonesia bertindak sendiri. Ya toh? Kan harus menjadi kesepakatan berbagai stakeholder yang terlibat. Tidak bisa enggak. Tapi dengan ini kan Presiden Prabowo sebetulnya memanfaatkan momentum dari pernyataannya Trump karena gaung yang kuat sekali. Saya kira itu cukup cerdik. Ketika Trump bilang sudah pindah aja ke Indonesia gitu. Lalu Presiden Prabowo, oke siap Indonesia, siap menampung gitu kan. Supaya apa? Supaya ada sesuatu untuk mulai. Dan jelas sesudah itu harus bicara dengan berbagai pihak. Maka saya juga sangat mengapresiasi kemudian Pak Prabowo nyatanya juga berkeliling untuk ketemu berbagai pihak. Ya, sekarang kalau kita pikir sekarang, Pak Presiden Prabowo ketemu Al-Sisi. Ya, pengen bicara soal Palestina. Lalu gimana enaknya Palestina ini ya gitu. Al-Sisi ngomongnya juga sama. Iya ya, gimana ya? Kan enggak jadi apa-apa gitu. Tapi kalau Presiden Prabowo datang ke Al-Sisi, ini Indonesia siap aja kalau mau orang-orang Gaza dibawa ke Indonesia. Langsung ngomong begitu ya. Ada bahan untuk nego. Al-Sisi akan bilang, ya enggak bisa begitu. Nanti siapa yang jamin tanah airnya enggak hilang? Siapa yang jamin ini, siapa jamin itu? Ya mari kita rancang jaminan-jaminannya. Lah kita enggak bisa sendiri, harus bicara dengan ini, dengan itu. Mari kita bicarakan begitu. Prosesnya jadi bergulir toh. Karena ada sesuatu untuk memulai. Nah ini yang penting. Maka saya juga memohon betul kepada Presiden Prabowo untuk tidak berhenti Pak. Mohon jangan berhenti soal ini Pak. Mohon diproses terus gitu ya.
Karena kami yakin bahwa ini mandat proklamasi. Hasilnya ya jangan kita menganggap titik mulai itu sebagai hasil akhir. Ya, kita belum sudah, ya kalau saya sudah pengalaman sebagai ketua umum PBNU ini. Ya saya sudah pengalaman lah di dihujat-hujat sudah pengalaman. Belum jadi ketua umum juga sudah pengalaman saya. Jadi saya kira Presiden Prabowo tidak akan mudah terganggu dengan itu. Ya. Nah, intinya adalah bahwa ini ada jalan semuanya kok. Wong sama-sama manusia gitu. Dulu saya bilang sama teman-teman itu, pokoknya ya situ main, saya main, gitu aja. Gitu. Sama-sama mainnya gitu. Supaya kita nggak jadi korban. Kalau kita nggak ikut main, kita cuma jadi korban. Nah saya kira ini teman-teman, hal-hal yang kita hadapi ke depan, ya, nggak ada yang sederhana. Tapi saya kira sejauh ini, ya kita masih punya harapan besar bahwa proses ini yang penuh dengan dinamika ini akan menemukan jalan yang akan menjadikan Indonesia ini lebih baik di masa depan, insya Allah begitu. Terima kasih. Silakan nanti kalau ada tanya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.